So habis, langsung Oma bilang, oh ya enggak apa-apa Pak Pendeta, itu kok kacang mente dari Silver Queen. Karena Oma so nak mampu gigi DP kacang, Oma cuma jilat-jilat DP coklat. Ini kacang mente Oma taruh di toples. Pak Pendeta saya habis. Jemaat Tuhan saja, biar saudara katakan inilah yang ku renungkan. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku dan hatiku bersuka. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah buat pagi hari ini. Layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berketika hamba menyampaikan firman, tidak ada pengajaran yang menyesatkan, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semuanya berasal daripada Allah saja. Biar ketika firman itu ditabur dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan, firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Pertama-tama terima kasih buat seluruh pengurus yang memberikan saya kesempatan untuk membagikan, untuk men-sharekan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya baru pertama kali ke rumah sakit ini saudara. Ternyata rumah sakit ini luar biasa, ada menara doanya. Saya baru kaget, sudah saya bilang, itu rumah sakit atau gereja? Kok ada menara doanya? Luar biasa saudara. Kurang lebih saya udah 10 tahun lebih ya, hampir 20 tahun saya ada di Balikpapan saudara. Dan saya rindu kembali ke kota saya untuk melayani dan menjadi berkat. Dan saya tidak pernah berpikir untuk saya kembali ke Palu. Tuhan, sampai di situ perkenalan saya mau cerita sedikit saudara ya. Supaya kita tidak terlalu tegang begitu saudara. Memang saya orang bilang, masih kecil begitu, anak kemarin sore begitu sudah jadi gembala gitu ya. Padahal orang tidak tahu saudara, umur saya sudah 40 tahun. Memang saya kalau umur saya pakai ini, premium, jadi cepat laju, begitu laju.
Tapi kalau muka saya pakai Pertamax. Jadi agak irit sedikit begitu saudara ya. Haleluya. Baik, satu kali saudara ya, di Manado begitu, ada seorang anak kecil namanya Ungke. Ungke ini malas sekali. Tiap hari dia pe oma bilang begini, Ungke, ngana ini papa malas sekali. Cuma lihat itu alok di sebelah. Pe rajin. Karena cuma makan tidur, malas sekali. Ungke cuma ambil sarung, kok dia tidur. DP minggu depan Ungke dimarah lagi. Ungke, ngana kau di sekolah, pe bodoh sekali ngana kang. Pe bodoh, cuma ngana itu Budi di sebelah. Rajin, dapat juara. Ngana, so malas, bodoh lagi. Baik Ungke cuek, sapu-sapu dada. DP minggu depan begitu lagi. Ungke, ngana nih so bodoh, malas, mau pencuri lagi, nakal lagi ngana. Jangan ngana pe teman-teman. Ya ada tapi bapak pencuri orang pemangga di sebelah. Ungke langsung berdiri. Ungke bilang begini Pak Oma. Oma bilang kita malas, oke kita terima Oma. Oma bilang kita bodoh, kita terima Oma. Oma bilang kita nakal, kita terima Oma. Tapi Oma, jangan Oma bandingkan saya dengan anak-anak yang lain. Oma langsung marah. Jadi, apa ngana mau? Ngana mau melawan Pak Oma? Nyanda Oma. Coba juga Oma kita bandingkan dengan Oma-Oma yang lain. Kira-kira perasaan Oma bagaimana? Langsung Oma bilang, jadi ngana mau bandingkan Oma dengan siapa? Ngana mau bandingkan Oma dengan siapa? Ungke langsung bilang, Oma, coba Oma lihat Oma-Oma yang lain. So mati semua. Kenapa Oma belum mati? Oma langsung ambil sapu, Oma usir, awas gak ada Ungke. Seringkali saudara, tanpa kita sadar itu yang kita lakukan. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa saya punya suami seperti ini? Kenapa saya punya istri seperti ini? Kenapa tidak seperti rumput tetangga yang lebih indah? Maaf ya, saya lihat di sini sudah menikah semua. Kenapa rumah sakit kita ini kok begini? Tidak sama dengan rumah sakit yang lain. Kenapa orang pemimpin, direktur ya sini? Kenapa tidak seperti direktur yang baik, perhatian? Seringkali kita suka membandingkan diri kita dengan hal yang lain. Kenapa ya? Saya gaji tidak lebih baik daripada dia. Saya lebih sibuk mengurus orang melahirkan. Dia cuma santai-santai tapi dapat bonus dia. Lalu mulai muncul apa? Iri hati. Mulai muncul apa? Kekecewaan, saudara. Nah hari ini kita akan belajar, tapi saya tidak akan khotbah tentang kekecewaan. Karena kita masih dalam suasana menantikan pencurahan Roh Kudus, betul saudara ya. Kita baru-baru tanggal 26 hari kenaikan Yesus Kristus. Mari kita buka bersama dalam kitab Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39. Saya dikasih waktu 2 jam katanya khotbah ya. Oh, ya. Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39. Kalau saudara sudah ketemu, saya akan bacakan bagi saudara. Saudara boleh simak baik-baik karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin saudara. Saya akan baca Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya begini saudara, setiap kita pasti dalam hidupnya ingin mengalami yang namanya sebuah kemenangan. Betul? Ada yang ingin kalah dalam hidupnya? Atau ada yang ingin hidupnya dikutuk? Tidak ada. Semua kita pasti merindukan mengalami yang namanya sebuah kemenangan. Betul saudara? Kalau saudara lihat pertandingan atau seorang atlet begitu saudara, dia akan latihan dengan keras, dia akan lakukan apapun demi sebuah kemenangan. Betul saudara ya? Tapi ada banyak orang saudara seringkali mengalami kegagalan. Kenapa? Karena tidak mau berjuang. Yesus naik ke sorga, dia bilang begini, aku akan mengirimkan rohku. Rohnya itu artinya apa? Supaya membuat kita kuat dan membawa kita kepada sebuah kemenangan saudara. Nah hari ini saya akan bicara 7 hal
yang membuat kita menang di dalam Tuhan. Yang pertama saya mencatat begini. 7 hal yang membuat kita menang. Yang pertama, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menang. Namun seringkali kita tidak menyadari itu, saudara. Tuhan sudah bilang gini, kamu umat pemenang. Kamu lebih daripada yang menang. Namun seringkali firman itu cuma jadi sekedar telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Kita tidak pernah benar-benar mempraktekkan bahwa saya orang menang. Saya punya Tuhan yang hidup. Dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Supaya saya hidup dalam apa? Sebuah kemenangan, saudara. Alkitab bilang bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Seringkali orang gagal, kenapa, saudara? Karena kekerasan hati. Karena apa, saudara? Karena merasa begini, aduh saya tidak mungkin bisa menang lagi. Aduh saya pasti kalah. Saya pasti tidak bisa buat ini dan itu. Tidak, saudara. Alkitab bilang apa? Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan dan kemampuan untuk menang, saudara. Dalam 2 Timotius 1 ayat 17 bilang apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi apa? Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan bilang Tuhan sudah kasih kita roh kekuatan. Seringkali ketika kita saya mengalami ini, kita mulai apa? Kita mulai panik, kita mulai jangan-jangan saya tidak bisa, jangan-jangan saya tidak mampu, jangan-jangan saya tidak bisa, ada saya tangani pasien, jangan-jangan saya tidak. Ada hal-hal yang kadang-kali mengintimidasi kita sehingga kita tidak menang. Tapi saya percaya Alkitab bilang gini, ada perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Alkitab sudah bilang bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan yang membangkitkan kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Namun seringkali kita membunuh itu, kita menguburkan apa yang sudah Tuhan beri, sehingga seringkali kita mengalami kekalahan. Saya bilang sama suami-suami yang rumah tangga yang bercerai, hampir bercerai, saya bilang, Pak harus tinggalkan 02. Sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam hidupmu. Tapi saya masih cinta. Itu bukan cinta. Itu dari setan, saya bilang. Bapak mau masuk surga atau masuk neraka? Saya bilang, maaf, kita di Kristen tidak boleh bercerai. Sedangkan buka cabang tidak boleh, apalagi bercerai. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Kekuatan, kemampuan untuk menang. Yang kedua saya mencatat begini, saudara. Kenapa kita bisa harus mengalami kemenangan? Karena Tuhan sendiri yang menjadi penuntun, pelatih, dan selalu menyertai hidup kita. Saudara, kemenangan sebuah tim ditentukan juga dari pelatihnya, saudara. Saya nonton karena saya suka bola juga, saudara, gitu. Saya nonton Real Madrid lawan Manchester United waktu itu, saudara. Itu kira-kira skornya 2-1. Itu sudah di menit ke-70, kurang lebih 20 menit lagi akan berakhir. Lalu pelatihnya bilang begini, tenang, tenang, dan tenang. Hanya itu kuncinya. Ketika mereka mengalami ketenangan, tiba-tiba skor berbalik, saudara. Skor berbalik jadi 3-2. Mereka menang, saudara. Hanya dengan sebuah ketenangan. Seringkali yang membuat kita gagal, kita panik. Tuh, saudara. Kalau saudara misalnya sesar orang begitu, tiba-tiba pendarahan, maaf ya, saudara. Lalu saudara panik, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Bukannya selamat, malah mungkin bisa lebih mati. Tuh, saudara. Kadang-kadang kepanikan yang membuat kita gagal untuk menjadi orang menang. Tapi Alkitab bilang begini, karena Tuhan yang menjadi penuntun. Penuntun itu, saudara, penuntun itu sama dengan begini. Kalau saudara punya anak baru belajar, apakah saudara akan langsung lepas dia di lantai? Tidak, saudara. Betul, saudara pasti pegang tangannya. Betul, saudara? Ayo jalan nak, ayo jalan nak. Itu penuntun. Kalau melatih, dia akan mengarahkan dan memberikan petunjuk agar jangan tersesat. Betul, saudara? Yesus sudah menjadi penuntun, pelatih. Yang kedua, dia akan selalu menyertai. Yang ketiga, dia menyertai hidup saudara. Tahu menyertai? Menyertai itu bukan dia berjalan di depan, bukan dia berjalan di belakang. Tapi menyertai ketika saya baca, menyertai artinya dia berada di sekeliling kita. Di sekeliling depan, kiri, kanan, belakang, bahkan atas dan bawah, saudara. Itu namanya menyertai. Hari ini saya bilang buat saudara, engkau sudah menjadi orang-orang yang menang. Sekalipun orang bilang di Palu, itu mayoritas orang Kristen sedikit, tidak apa-apa.
Tapi dalam segala keadaan, Alkitab bilang kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun. Tuhan yang melatih hidup saya dan saudara. Tuhan melatih lewat apa? Lewat pergumulan saudara. Lewat persoalan yang saudara alami. Tuhan melatih hidup saudara. Namun seringkali orang cuma berpikir, aduh Tuhan, kenapa kita mesti alami ini? Kenapa kita mesti begini? Lalu kita menangis di hadapan. Tidak salah saudara. Tapi harusnya saudara, kita mengerti bahwa persoalan yang kita hadapi itu menjadi sebuah latihan untuk iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan itu, perkatakan saja. Sekalipun orang misalnya sederhana apapun, saya percaya, saya pemenang, saya pemenang, saya pemenang. Perkatakan itu sebab Tuhan memberikan kepadaku roh kekuatan untuk menang. Harus perkatakan seperti itu. Jangan aduh, bisa enggak ya? Aduh, ya semoga lah, enggak ada. Enggak ada semoga, enggak ada mudah-mudahan, sudah. Tapi perkatakanlah selalu bahwa kita umat yang berkemenangan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saudara, saya cepat saja. Yang ketiga, karena Tuhan sendiri telah berjanji dan menetapkan kita sebagai pemenang. Karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji dan telah menetapkan kita sebagai pemenang. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5 bilang apa? Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu janji Tuhan saudara. Bukan saya yang bilang. Alkitab bilang siapa yang mengalahkan dunia? Kamu yang punya iman. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam pekerjaan lakukan yang terbaik. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Saudara lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Maka saudara pasti keluar orang berkemenangan. Aduh, saya sudah lakukan ini. Tapi kenapa ya owner atau direksi tidak lihat saya? Gak perlu lihat itu. Minimal Tuhan yang lihat saudara. Saya tidak membangun jemaat untuk saya cari uang, tidak. Karena bagi saya jemaat ini punya Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan. Saya bilang jemaat harus punya iman. Visi kami pelipat gandaan iman. Saya bilang saya tidak mempersiapkan jemaat untuk jadi kaya, maaf. Saya mempersiapkan jemaat untuk kerajaan sorga. Saya bilang semua uang perpuluhan saudara saya pakai beli alat musik. Saya nggak ambil saudara. Saya tahu Tuhan menyediakan bagi saya, itu lebih dari cukup. Yang penting ada beras, saya bisa makan. Ada uang bensin, saya sudah cukup. Saya tidak pernah mencari jemaat untuk memperkaya diri, sudah tidak. Tapi saya bilang, yang paling penting bagi saya, jemaat hidupnya harus berkenan sama Tuhan. Supaya jadi orang-orang berkemenangan. Kalau rumah sakit ini berkenan sama Tuhan, saya tanya buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Tuhan lakukan? Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati sekalipun, itu yang akan Tuhan sediakan. Asal hidup kita berkenan. Semua perawat-perawat Tuhan yang mengenal Tuhan, kalau hidupnya berkenan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bilang buat saudara, jangankan persoalanmu, apapun dalam rumah tanggamu, keluargamu, pasti Tuhan pulihkan. Saya bilang, kalau saudara beriman, berimanlah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Alkitab bilang kau dimuntahkan. Tidak panas, tidak dingin, dibuang sama Tuhan. Dimuntahkan itu bukan muntah seperti kita baru makan lalu naik bus kita mabuk. Bukan saudara. Muntah itu seperti belatung dalam terjemahan bahasa aslinya. Sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau saudara berbuat baik tanpa iman dosa, lebih tak usah. Itu saudara, itu orang Kristen. Maaf kalau saya harus sampaikan ini. Saudara undang khotbah saya tidak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan saudara. Tapi hiduplah dalam kemenangan. Berimanlah sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, karena Allah sendiri yang berperang menggantikan kita. Allah sendiri yang berperang menggantikan kita. Yosua 23 ayat 10 bilang gini, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya. Alkitab bilang Tuhan yang berperang menggantikan kita, saudara. Jadi kalau kita lagi membantu persalinan, Tuhan yang mengerjakan itu. Lewat apa? Lewat tangan saudara. Lakukanlah itu. Makanya saya bilang begini,
Kalau saudara, makanya yang datang ke sini bukan orang Kristen saja ya. Benar ya saudara, mungkin ada orang tidak mengenal Tuhan. Saya bilang begini saudara, kalau saudara membantu persalinan melahirkan, ambil anak itu, lalu bisikan di telinga anak itu pelan saja, nggak perlu didengar orang tuanya, bilang aja, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mungkin hari ini dia terlahir dari keluarga muslim. Kita menginjil, tidak perlu harus, oh kamu mesti bertobat, nggak perlu saudara. Saudara lakukan bagian saudara, ambil anak itu, bisikan. Kalau orang muslim kan harus kalimat syahadat, betul ya? Oh, segala macam, saya nggak ngerti kalimat syahadatnya mereka apa saudara. Tapi kita juga punya, ambil aja. Yesus mengasihimu. Suatu saat saya percaya, anak itu bisa jadi dia bertobat. Bahkan bisa jadi dipakai Tuhan. Buah penginjilan dari mana? Dari saudara. Saudara memperkatakan. Seperti yang saya bilang tadi. Dalam bilangan 18. Ayat 28, apa yang kamu perkatakan di hadapanku itu akan aku lakukan bagimu. Ambil anak itu. Yesus mengasihimu. Tapi pelan-pelan saja. Jangan sudah berteriak, Yesus mengasihimu. Oh, tuanya marah, dusu pasti gitu saudara. Waduh, mana ini. Jangan begitu. Berhikmat juga. Ambil. Kan biasa kan ada kesempatan, betul ya? Ada kesempatan sebelum dibawa ke ibunya. Toh? Seringkali kan kita cuma ambil, kita tidak tahu ambil lalu dorong-dorong aja. Bu, ini anaknya, selesai. Toh? Biasa begitu. Tapi ambil anak itu. Bisikan firman sama dia. Yesus mengasihi. Yesus mencintai. Cukup didengar sama telinganya. Kan anak-anak belum bisa melihat. Tapi benar ya anak-anak tapi punya pendengaran ya. Mereka bisa mendengar dengan baik. Lakukan hal itu saudara. Itu penginjilan saudara di tempat ini. Kita memang tidak tahu. Tapi minimal saudara menabur dulu. Menabur hal yang baik. Suatu saat apa yang saudara tabur pasti akan saudara tuai. Itu yang ke-5 saudara, karena Allah sendiri yang berperang menggantikan kita. Alkitab bilang, 1 orang saja itu bisa bunuh 1000 orang. Janji Tuhan. 1 orang. Hebatnya Tuhan itu ya. Saya lihat biar kayak Bruce Lee, biar sejago apa ilmunya, wah sehebat apa kungfunya. Baik kalau sudah ada 100 orang di situ, sok dengan parang, tidak mau lari dia, biar jago 10 orang Jo. Sejago apa ilmunya? Tapi Alkitab bilang, 1 orang dari kamu dapat mengejar 1000. Masalah saudara sebesar apa sih? Sampai 1000? Tidak. Kecil. Tapi Tuhan bilang, saya berjanji menggantikan kamu berperang. Itu yang membuat kita jadi umat pemenang. Yang ke-6. Sebentar lagi saya selesai saudara. Ini baru 25 menit juga. Saya dikasih waktu kurang lebih 1 jam tadi katanya. Yang ke-6, hindari teman-teman yang tidak membangun. Nah, hindari teman-teman yang tidak membangun. Tidak semua orang Kristen baik. Serius. Sudah, banyak kok laki-laki lain. Saya tinggal juga nape laki. Secerai juga, masih laku, masih manis. Senyummu masih bisa terpesona. Udah, kalau saya jadi kau, saya kasih tinggal dia laki-laki busuk. Kadang-kali yang membuat kita kalah karena dari orang lain. Lalu kita datang, Tuhan, kenapa saya begini? Ini semua gara-gara setan. Setan bilang, bukan gara-gara saya, nganape tamang. Bukan saya, enak saja kau bawa-bawa saya. Nganape tamang itu kasih saran yang salah. Bisa jadi setan juga marah. Kau yang datang curhat ke tempat yang lain, kau datang salahkan ini gara-gara setan. Bukan, karena petamang itu kasih salah. Saudara, saya bilang buat saudara, jangan cari teman yang tidak membangun. Bukan berarti saya bilang, mana enggak saya bilang, jangan berteman kita. Bukan. Kalau saudara punya teman, saudara butuh tempat curhat, ya tidak bisa dipungkiri. Carilah orang-orang yang bisa saudara percaya. Dan kalau saudara juga dipercaya orang untuk sharing, jangan saudara kasih tahu lagi. Jangan saudara jadi ember bocor, saudara. Saudara ember bocor juga ya percuma, tidak ada guna. Lebih orang juga hindari pangana. Iya. Saya bilang saudara, hindari teman-teman yang tidak membangun. Berteman boleh. Alkitab bilang apa? Janganlah kamu sesat. Dimulai dengan kata jangan sesat. 1 Korintus 15 ayat 33 dimulai dengan kata begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dimulai dengan kata apa? Jangan sesat. Kenapa dimulai dengan sesat? Karena seringkali memang kita tersesat dengan pergaulan kita. Betul saudara? Kita tersesat, kita salah saja kasih saran sama orang. Kita tersesat.
Kasihan orang. Kalau saya minta maaf, saya bicara tegas. Kalau bercerai tidak boleh, tidak ada di organisasi saya atau saya pribadi saya bilang tidak boleh bercerai. Siapa suruh anak kawin? Dulu masih baku sayang-sayang, sekarang so hilang rasa cinta. So hilang rasa cinta, Mar punya anak 5. So bagaimana itu dia? Saya bilang, Pak, Bapak so punya anak 5 baru bilang sudah ada cinta. Kong, itu anak 5 dari mana? Bukan dari cinta dong. Aneh-aneh sekali. Ada itu oma-oma saudara ya. Dikunjungi pendeta begitu saudara. Ada oma-oma dikunjungi pendeta. Lihat kan oma-oma begitu kan. Pak pendeta datang. Tunggu Pak pendeta ya. Saya mau dulu. Pak make up dulu. Iya. Lagi make up begitu saudara. Lalu Pak pendetanya duduk di ruang tamu. Dia lihat ada kacang mente 1 toples. Dia buka, dia makan. Rupa sadat ini. Dia makan. Kan oma kan kalau baganti lama toh. Lama oma dia makan. Habis. Sudah. Langsung begini oma. Pendeta minta maaf. Saya so terlalu lama. Dan enggak apa-apa. Saya juga minta maaf. Oma kacang mente so habis. Langsung oma bilang, ya enggak apa-apa Pak pendeta. Itu kok kacang mente dari Silver Queen. Karena oma so nak mampu gigi DP kacang. Oma cuma jilat-jilat DP coklat. DP kacang mente oma taruh di toples. Pak pendeta saya habis. Aduh. Makanya saya kalau bertamu ke rumah cuma ada kacang mente, saya tanya dulu ini asli atau tidak. Kaget oma semua jilat-jilat dari Silver Queen taruh di. Aduh, kenapa kita selalu ke sana? Saya bilang sudah pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan cari teman yang tidak membangun. Yang ketujuh, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menang? Banyak bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Banyak bersyukur, saudara. Seringkali kita nanti terima berkat, baru kita bersyukur. Betul, saudara? Kalau Tuhan berkati saya, baru saya bersyukur. Memang ada beberapa tipe orang Kristen. Ada orang Kristen yang ketika dalam persoalan, dia kuat dengan Tuhan. Tapi ketika dia susah, ketika dia senang, dia tinggalkan Tuhan. Dia lupa dengan Tuhan. Ada juga orang yang ketika dia lagi senang, lagi diberkati, wah, imannya kuat. Tapi ketika Tuhan izinkan persoalan, dia mulai tinggalkan Tuhan. Kita orang Kristen harus jadi orang Kristen yang stabil, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan kita bersyukur sama Tuhan. Tapi seringkali saya bilang begini saudara, kita punya Bapa yang baik saudara, betul? Pertanyaannya, hari-hari ini kita baca firman 1 minggu berapa kali? Atau cuma Minggu Senin? Kemarin ibadah raya, ikut ibadah, baca Alkitab, dan hari ini karena ada persekutuan doa, kita baca Alkitab. Tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada enggak saudara baca firman? Ada enggak saudara berdoa? Ada enggak saudara bersyukur, saudara? Filipi pasal 4 ayat 6 bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa saudara? Ucapan syukur. Jadi segala keinginan kita dalam doa dan permohonan. Apa permohonan saudara? Saya berdoa di tempat ini, Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Saya tidak minta apa-apa Tuhan, saya cuma bilang Tuhan, jadikan saya hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang saya kerjakan dengan kedua tangan saya, Tuhan membuatnya berhasil. Saya nggak pusing sekarang dengan omongan orang. Karena bagi saya dipengaruhi apa kata firman. Saya ketika punya visi untuk favor, ada banyak pendeta-pendeta terutama yang seorganisasi dengan saya, kau gak mungkin maju, so bagus-bagus ngana di balik papan, ngana gak mungkin ini. Saya keluar dari zona nyaman. Saya belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Hari ini kalau saya bisa berdiri menyampaikan firman, karena saya percaya Allah yang memberikan saya kemenangan, Tuhan yang memberikan saya kemampuan dan kekuatan. Nah hari ini saya bilang buat saudara, apa yang jadi pergumulan saudara? Percaya dalam hidupmu, engkau sudah menjadi orang-orang yang menang. Ibu hamil tumpang tangan, dalam nama Yesus engkau jadi anak yang diberkati Tuhan. Apa yang saya perkatakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan. Saya percaya anak saya diberkati, saya akan lahir dengan normal. Segala kutuk-kutuk sakit mereka saya putuskan dalam nama Yesus. Engkau nak jadi umat pemenang, itu bagus.
Jangan cuma bilang sehat-sehat nak baik-baik nak jangan nakal nak tak usah, dia perlu itu. Saya bilang bukan berarti saya bilang itu salah, tidak. Tapi perkataan firman jauh lebih berguna. Kalau dia pemenang, dia pasti sehat, nggak usah khawatir, betul? Kalau dia berkenan, dia pasti jadi anak yang pintar. Perkatakan saudara, begitu juga ketika saudara membantu orang melahirkan. Kau diberkati Tuhan, engkau anak yang dikasihi Tuhan, engkau anak pemenang, begitu. Itu penginjilan saudara. Hari ini ada 7 hal. Tapi satu hal dari kesimpulan dari semua itu, kita orang-orang yang berkemenangan. Pertanyaannya, maukah engkau bersyukur sama Tuhan ketika mengalami segala kondisi keadaan? Maukah engkau baca firman setiap hari? Tapi engkau tidak akan bisa jadi orang berkemenangan ketika engkau malas berdoa, malas bersyukur, malas baca Alkitab. Saya bertanggung jawab dengan semua pengajaran yang saya sampaikan saudara. Makanya hari ini saya bilang bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Terakhir saudara, saya mau bilang begini, setiap kita punya nomor antrian, betul? Antrian apa saudara? Antrian kematian. Saya khotbah, saya bilang begini sama jemaat, setiap kita punya nomor antrian. Saya tidak tahu sekarang nomor antrian berapa, tapi katakanlah misalnya bisa jadi nomor antrian sekian juta 50. Siapa tahu di tempat ini ada yang urutan 51. Itu jam 7 saya khotbah, jam setengah 12 malam saya ditelepon, Pak tolong datang ke sini, ada jemaat yang sakit. Loh, tadi sehat-sehat dia, iya dia sehat-sehat, dia habis pergi terima uang, habis jual tanah, habis ibadah dia pergi jual tanah, rupanya terima uang, dia pulang setengah 12, tiba-tiba dia mau kencing, sudah bisa, langsung mati setengah badannya, begitu mati langsung anfal, jam setengah 1 langsung mati. Pada baru jam 7 tadi saya khotbah. Kalau saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, saya bilang, nomor antrian kita tidak pernah tahu. Makanya saya bilang, persiapkan hidup saudara. Jangan karena merasa masih muda, umur masih panjang. Kematian tidak mengenal bayi, remaja, pemuda, orang tua, semua ada nomor antrian di sini. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang berkemenangan, mau mati kapan saja, sorga lebih indah daripada Bali. Amin. Mana lebih indah sorga daripada Bali? Gongke apa kalau sakit aku mati dong? Kalau bilang sorga lebih indah. Itu kan dulu Tuhan tulis, sorga lebih indah karena pergi di Bali. Giliran sakit aku mati Tuhan. Saya mau pulang karena saya kalau Tuhan panggil Tuhan saya mau pulang. Siap bos. Yang penting ada yang gantikan tuh tanggung jawab. Siap saya pulang kapan saja. Nah, saudara, sorga lebih indah daripada Bali. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal dari segalanya. Awal dari kebahagiaan atau awal dari kesengsaraan. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Segala Dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang. Selama mengasihimu, mengasihimu, memulia, mengasihimu, mengasihimu, memulia lagi, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu.
Bapa dan Rajaku. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di penghujung dari akhir ibadah ini ya Tuhan, kami percaya kami menjadi orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Laikan hamba-Mu memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran-Mu, buka kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mulai hari ini, besok, seterusnya sampai selama-lamanya, Tuhan mendapati engkau sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.